Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, keluarga besar Pondok Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah, Gus Mukhlas sama Gus Ali, Ustaz keluarga dalam yang saya muliakan, takmir Masjid Al-Hidayah, Sermati Wakil Bupati Pak Didi beserta Ibu, Ketua Tim Gerak ILK yang saya banggakan, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri yang mewakili, para tokoh agama, ketua NU beserta seluruh dewannya, terus organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajarannya, LDI, Muhammadiyah, Basnas, ada juga dari Wahidiyah, Basnas, TNI, BWI, NKUB, dan juga sahabat-sahabat Ansor yang hadir beserta tokoh pemuda yang lainnya, fatayat muslimat beserta seluruhnya, para kepala SKPD yang hadir, Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, para kepala desa sekecamatan Karangploso, Korwil beserta seluruh jajaran dinas Kabupaten Malang, para jemaah yang tidak bisa saya sebut persatu telah disampaikan oleh Ketua DMI tadi sama protokol, jadi mewakili itu sudah disebut semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberi sehat walafiat, diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk sholat bersama-sama, sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada takmir Masjid Al-Hidayah yang bersedia untuk ketepatan subuh keliling yang ini sejak saya dilantik dulu rutin dilaksanakan, cuma ketika waktu itu pandemi sehingga tidak langsung dilaksanakan karena ini merupakan satu program Malang Makmur, yaitu visi misinya telah maju, M-nya hanya agamis. Agamis ini adalah bentuknya peningkatan kegiatan keagamaan dan alhamdulillah semua berjalan ya, semua keagamaan. Dan nanti ini Pak Wapub ini mewakili saya karena saya bertepatan meresmikan vihara. Besok saya meresmikan gereja di Dawu, Karmil ya, yang di Dawu. Di semua kita lakukan kebersamaan. Jadi keagamaan di Kabupaten Malang dengan kebersamaan ini bisa bersama-sama. Di bantuannya juga sama, seluruh tempat ibadah dapat bantuan 15 juta termasuk hari ini masjid di desa Danwari Karangploso dapat, semua masjid desa dapat 15 juta tanpa proposal yang itu ya. Juga dari Kemenang ini hadir mewakili Pengadilan Negeri Agama. Jadi suling ini memang salah satu program bersama DMI yang di audiensi dengan Bupati di Pendopo, lalu kita mengadakan subuh keliling. Diawali dari Turen, yang pertama jemaahnya sekitar 300 ya, terus
Lanjut pas di Kepanjen itu 5.000 yang ikut sholat subuh. Dan di sini laporannya 1.500. Pak Sibawai WA ke saya ini cuma hanya 1.500. Tapi kalau menurut Pak Kamil ini 800 tadi yang di dalam masjid, yang di luar dan aku ya, juga saya sampaikan apresiasi Masjid Al-Hidayah ini itu masjid peringkat pertama di Jawa Timur, se-Indonesia untuk masjid tingkat desa. Jadi masjid jami istilahnya, masjid terbaik se-Indonesia. Jadi kalau takmir nanti bersama Gus Ali dikemas sebagai masjid wisata, karena di daerah lain sudah berkembang masjid wisata, ada yang kubah emas, ada yang nah di sini mungkin masjid Turki, Turen Kidul. Karena di Turen itu ada masjid Tiban namanya. Ya, masjid Tiban itu jadi masjid wisata. Nah ini jalannya, jalan wisata ke Batu. Nah kalau parkirnya bagus, nanti jalannya ini kita lebarkan 1 meter 1 meter, Pak Oong ya, di program ini kan sebelum diserahkan ke jalan provinsi, jadi lebarkan dulu. Di program ada pengecoran di tahun 2024 1 meter kanan kiri. Untuk yang lubang besok disalok ya, dan pakai lama, karena Malang itu maju, agamis, kayaknya kreatif, itu semua masyarakat harus berkreasi. Jadi kalau hari ini sampai hari ini sudah 83 penghargaan Kabupaten Malang itu masyarakatnya sudah kreatif, bukan bupatinya. Bupatinya cuma memberi pengarahan, memberi arahan, termasuk di bidang DMI ini jadi yang terbaik di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang terbaik di Jawa Timur DMI-nya. Urusan masjidnya semua dapat penghargaan, dan yang terbaik ada di Desa Donowari, se-Indonesia. Dan ini kreasi atau kreativitas dari masyarakat untuk bergerak. Jadi bukan bupati yang bergerak, tapi yang menerima mewakili Kabupaten Malang bupati. Jadi kalau ada yang protes itu semua oleh penghargaan masyarakat, si ngomong bupati oleh penghargaan itu sopo. Jadi orang-orang yang suka itu ada saja, yang namanya orang kalau tidak ngomong itu kan bukan manusia, karena manusia ini adalah manusia itu hayawanun natik. Sajane manusia itu dari Rasulullah itu hewan hanya bisa bicara. Jadi kalau watak hewannya keluar ngomong seenaknya, ya disonggong itu ya itu memang wataknya manusia. Maka harap dimaklumi kalau yang bisa ngomong dan bisa berbuat itu yang sifatnya manusia. Tapi manusia yang terbaik menurut Rasulullah itu orang yang bisa berbuat. Lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Perbuatan itu lebih baik dari sekedar ngomong. Jadi marilah kita fastabiqul khairat untuk berbuat yang terbaik. Contohnya masjid di sini ini sudah memberi contoh yang terbaik. Nanti diikuti dengan kegiatan yang lain, kegiatan sosial, pengobatan. Dan tadi saya syukur alhamdulillah, terima kasih takmir, karena masjid merupakan tempat pendidikan agama. Tadi disampaikan banyak pengajian kitab yang diajarkan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika DMI mengajukan kegiatan sholat subuh bersama, saya ingat saya kecil, masih kecilnya hidup di desa Pangrejo, itu apa saya setiap Jumat itu sholat subuh bareng sadeso, cuma sadeso. Ya, keadaan seperti ini, habis sholat subuh baca kitab Ihya, setelah itu makan bareng. Gitu.
Itu dulu bisa mulai kecil sampai besar, di mana orang tua yang saya lanjutkan untuk saya berkesempatan Kabupaten Malang, saya lakukan di Kabupaten Malang. Kebetulan yang inisiatif ini dari GMI Suku Keliling ini, dan alhamdulillah masyarakat ini banyak yang merespon untuk beribadah bersama, dan insya Allah barokahnya untuk Kabupaten Malang. Nah, dari kreatif itu mandiri. Ini kita harapkan masyarakat mandiri sehingga dalam aktivitasnya bekerja untuk kemajuan bersama. Terakhir ada inovasi garam tunnel, satu-satunya di Indonesia di pantai selatan bisa dibuat produksi garam. Yang garamnya ternyata pantai selatan di Bajulmati, Desa Gajah Rejo itu menjadi garam terbaik, garam premium. Harganya kalau dijual laku 5.000, kalau yang harga umum itu 1.000. Garamnya putih kayak kristal. Itu hanya ada di Kabupaten Malang. Dan ini yang akan diproduksi besar-besaran, mungkin misalnya melalui DPRD nanti disampaikan. Itu pemenang pabrik inovasi di Jawa Timur terbaik itu di Kabupaten Malang. Makanya Pak Menteri Dalam Negeri juga terhadap Kabupaten Malang memberikan 3 ya, inovatif Government Award sebagai Kabupaten Malang sangat inovatif. Ini yang kerja masyarakat dan SKPD. SKPD kepala dinasnya sudah 20 lebih mendapat penghargaan. Camat terbaik di Indonesia di Jawa Timur adalah Camat Kabupaten Malang Wonosari. Kepala desa terbaik se-Indonesia yang diberi penghargaan dan PIN terbaik oleh Kementerian Kementerian PDT ya, Desa Tertinggal atau Kementerian Desa itu Kepala Desa Sananrejo. Kepala desa terbaik itu di Indonesia dari Malang. Desa terbaik Paradikal Justice dari Kementerian Hukum dan HAM itu Kepala Desa Sumberden Wonosari. Jadi semuanya terbaik, bahkan masjid terbaik Kabupaten Malang. Itu tepuk tangan untuk masjid. Nah, siapa yang membuat? Masyarakat. Bupati hanya menginisiasi dan melakukan yang terbaik. Dan dari BPJS ya, ini kita tata kemarin secara literasi ya, saking semangatnya semua warga Kabupaten Malang didata oleh BPJS untuk dapat pelayanan BPJS. Setelah didata semua, nagih nang kabupaten, tak pikir gratis, ternyata nagih ya, tagihannya ganti 250 miliar. Nah, setelah saya tahu kaget, jadi diakses semua bersama dinkesnya, semua mau dijamin BPJS Kabupaten Malang sebanyak 467.000 orang dijamin dibayari kabupaten. Nah, ikut tak bayari kabeh kayak iso bangun liyane setahun 300 miliar kanggo bayar iuran BPJS. Kalau kemarin terjadi salah persepsi BPJS dihentikan bupati, bukan begitu. BPJS untuk orang miskin itu yang saya jamin dianggarkan 72 miliar di APBD, tapi diakses KB duit rawono, sehingga menurut BPJS jadi hutang, menurut saya tidak jadi hutang, karena bupati itu hanya menjalankan kegiatan yang ada dan diprogramkan serta tersedia anggaran di APBD. Itu undang-undang tentang pelaksanaan APBD. Maka di luar ketentuan APBD tidak boleh dilaksanakan, itu pelanggaran. Maka dinasnya terpaksa harus kena BHP ya, karena membelanjakan di luar ketentuan undang-undang. Nah, di tahun depan ini tetap kita anggarkan data penduduk miskinnya 172.000, data DTKS dari Dinas Sosial yang keseluruhannya data kemiskinan itu 252.000, yang
91.000 itu sudah dibiayai oleh BPJS. Sehingga kemarin ketika penetapan itu tinggal 172.000. Dari 172.000 ada tambahan lagi 41.000 warga miskin BPJS-nya dibiayai oleh PBIN, ya, program bantuan untuk dari nasional itu 41.000, iuran nasional itu 41.000. Sehingga kemarin dihitung oleh Bapeda dan itu tinggal 132.000. Untuk itu nanti mohon Pak Camat, Pak Kades, warga miskin yang belum punya BPJS segera didata. Nanti di Januari kita daftarkan semua sebanyak 132.000 itu yang kita program nanti ke depannya. Warga miskin yang tidak mampu yang telah data ada di DTKS itu kita daftarkan di BPJS dengan biaya dari Kabupaten Malang. Itu per bulannya 37.800. Nah, kali tadi itu tiap bulan Kabupaten Malang harus bayar 25 miliar bayar iuran BPJS, next tahun 300 miliar. Nah, anggaran pembangunan Kabupaten Malang ini 300. Ya bayar itu jalan kayak so bangun wis. Pasti jeblokan sewu murid mami. Ya. Sehingga tadi usulan Pak Tamir tidak bisa diterima karena bayari BPJS. Padahal sing loro ora mesti. Ya, jadi warga miskin walaupun kemarin dari BPJS tidak diaktifkan, semua warga miskin tetap kita layani di RSUD Kepanjen, RSUD Lawang, dan RSUD di Ngantang. Itu semuanya dilayani, berobatnya gratis. Ya. Nah, berikutnya juga sama. Nah, kemarin kita screening seluruh puskesmas saya kumpulkan. Ada laporan dari Dinas Kesehatan ibu hamil yang terindikasi aktif, reaktif atau reaktif hepatitis B itu ada 317. Secara medis kalau ibunya kena hepatitis itu anaknya cenderung kena hepatitis. Makanya kemarin kita evaluasi dan ketika anak lahir itu wajib divaksin hepatitis supaya tidak tertular. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya keluarga melahirkan minta divaksin hepatitis itu untuk keselamatannya. Kalau tidak divaksin nanti kena hepatitis maka akan ada gangguan di hatinya maupun di otaknya. Dari 317 setelah di screening dan alhamdulillah tidak ada yang reaktif, hanya 4 kemarin diduga reaktif hepatitis. Jadi tidak ada penambahan hepatitis. Jadi alhamdulillah kita oleh Allah diselamatkan yang mestinya menular ternyata tidak menular. Mungkin doanya Hafid tadi, doa kurun nasilahnya diterima oleh Allah. Kabupaten Malang diselamatkan dari musibah. Ya, kalau kemarin penanganan COVID tidak berlebihan karena kompak Kabupaten Malang juga terbaik. Penanganan stunting itu Kabupaten Malang juga terbaik. Ya, saya terima kasih kepada Dinas Kesehatan Puskesmas itu sampai Presiden tertarik. Ya ada penghargaan Kabupaten Malang dianggap yang terbaik menangani stunting. Sekarang ketika saya jadi bupati 23%, sekarang sudah 6,2%. Dan Karangploso kasusnya ada Pak Camat. Tinggal berapa stunting? Tidak hafal. Ini perlu di screening Camat. Itu harus hafal. Ya. Yang kemarin saya screening itu di Poncokusumo, Wajak, Tajingan, Tumpah itu sudah menurun semua. Di Poncokusumo 13, di
Pujon itu sudah menurun tinggal 300 dari 1100. Tidak tahu Karangpoloso berapa? 114 ya. Tumpang masih 500 ya. Jadi starting di Karangpoloso 114, nanti ditangani, kita bantu nanti intervensi untuk pemberian gizi yang cukup. Jadi semuanya kita upaya yang terbaik. Rumah sakit, saya jadi bupati, rumah sakit terjelek karena bornya 10%. Sekarang sudah menjadi rumah sakit terbaik di Indonesia, mendapat top manajemen terbaik di Indonesia, rumah sakit Kanjuruhan. Bornya sudah 80%, penuh sekarang di sana, dan ini mengikuti kompetisi untuk rumah sakit daerah untuk layanan KJS, layanan kanker, jantung dan stroke. Nanti jadi pusat rujukan di Jawa Timur Selatan. Rumah sakit rujukan terbaiknya ada di Kabupaten Malang. Itu mengajak Bu Sali ke kementerian. Ini kalau nanti kemarin sudah dinilai, insya Allah lolos Kabupaten Malang. Ini kalau lolos dapat bantuan 500 miliar untuk bikin rumah sakit jantung, rumah sakit kanker, dan rumah sakit stroke. Jadi nanti kalau mau ada masyarakat kena kanker tidak harus ke rumah sakit. Nah, ini kita upayakan semua. Pendidikan, IPM kemarin penilaian juga. Jadi karena kreatif, karena kita mau maju, itu selalu ada pergerakan untuk perbaikan. Dan ini saya berharap nanti melalui DMI secara keseluruhan, ya kalau sholat jamaah jangan maju, itu harus mundur. Kalau maju tambah sedikit jamaahnya, makin ke depan. Tapi kalau jamaahnya mundur, Pak Camat, berarti ini harus terus ya. Jangan ketika suling bupati bersama masyarakat ini masjidnya penuh, lalu di subuh tinggal 2 baris. Ini Pak Takmir untuk gerakan ya. Kalau tadi tiap hari 4.000, ya kalau subuh bisa 1.000 gitu. Di sini ini baru nanti jadi teladan untuk Indonesia, untuk Masjid Jonowali. Tiap subuh rutin 1.000 jamaah ya. Ini mudah-mudahan bisa terjadi Pak DMI ya. Ini dibuat Pak Maman ya, kalau perlu sampai sering sholat subuh sini ya. Ya sama yang mana ya, ini jemaahnya besok dicek apa sama seperti kayak hari ini, karena Pak Takmir tadi setiap hari 4.000 gitu. Nah, 4.000 yang subuh saja gitu, yang lain 3.000 dibagi ya Pak Takmir Pak Yai gitu. Itu kalau bisa nanti jadi contoh memecahkan rekor muri nanti untuk sholat subuh terbanyak di Indonesia nanti. Ya, tiap hari 1.000 jamaah minimal ya. Nah, ini kita harapkan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memang diajarkan oleh Allah dan kita harus yakin salah satu iman kita adalah percaya terhadap Al-Quran dan hadis, yaitu iman ada 6, percaya kepada Allah, pada hari akhir, pada kitabnya Allah, kepada Rasulnya, kepada qada dan qadar dan seterusnya. Sehingga salah satu iman kepada kitab Allah, apa yang diajarkan Al-Quran, ajarkan hadis, kita yakini kebenarannya dan harus kita amalkan. Nah, salah satu konsep untuk mensejahterakan Kabupaten Malang itu warganya wajib beriman dan bertakwa. Yang lain ikhtiar. Ikhtiarnya memang alisan ditakdir, Allah ditakdir. Manusia berusaha, Allah yang menentukan. Semua kita punya ikhtiar, punya cara kerja, tapi rezekinya beda. Ini juga ada Pak Koko, pengusaha yang putih. Itu. Jadi sama orang jual emas, yang dijual sama, harganya sama, timbangannya sama, kadarnya sama. Laris si rampok, sampai nongonan pasar. Podo jual sayur, laris si rampok. Laris itu takdir Gusti Allah. Yang dijual sama, podo kuruni rezeki ini kan podo kapolsek tiara sama, beda-beda. Podo data milik nggak sama, itu beda-beda. Podo DPR ya podo. Itu tergantung
takdirnya cilik urusan rezeki kerjoni podo, karena memang kasab itu sama. Itu perbanyak ibadah kepada Allah, karena Allah jamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan rezeki pada orang itu dengan tanpa diduga. Maka semakin orang banyak beriman bertakwanya, semakin baik kepada Allah, dan yang tahu hanya dirinya sendiri, semakin pula Allah akan memberikan rezeki yang terbaik untuk orang itu. Dan di ayat lain Al-Quran menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau warga Kabupaten Malang, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, Allah berjanji, aku bukakan pintu rahmat, pintu barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi sebagian orang mengingkari, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan cobaan sesuai dengan amal perbuatannya. Untuk itu saya terima kasih kepada seluruh takmir DMI dan seluruh tokoh agama yang menggerakkan kegiatan keagamaan di Kabupaten Malang, melaksanakan ibadah, salah satunya sholat berjamaah, dan yang lain zakat melalui Basnas. Ini sudah terkumpul 8,6 miliar, tahun depan insya Allah bisa 15 miliar kita bagikan untuk bedah rumah, dan selanjutnya untuk warga Karangkloso melalui Pak Kepala Desa, Pak Camat, nanti yang membutuhkan bedah rumah segera didata dengan foto-fotonya dan alamatnya, nanti kirimkan ke Basnas, Basnas survei langsung dikerjakan, tidak usah rami ya, cukup kalau ada kepala desa rumahnya tidak layak, segera kirim ke bupati atau ke Basnas. Saya sering mengirim masyarakat, saya kirim bupati hari ini, besok Basnas sudah turun dan sudah dibenahi dengan bantuan berapa, 15 sampai 20 juta, 15 juta, yang lain gotong royong. Nah, untuk kedepannya di tahun 2024 seluruh anak yatim itu yang belum balik ya, kalau antara umur berapa, 12 ya, yang usia SD, nanti didata semua, karena saya banyak keluhan anak yatim masih dicari oleh kepala sekolah. Maka nanti seluruh anak yatim di Kabupaten Malang saya bantu 1 juta setahun untuk biaya pendidikannya, anak yatim khusus ya. Tapi kalau seperti Pak Camat yatim ya sudah dapat, karena sudah dewasa. Kalau yatim tidak punya bapak ibu dapat semua, saya dapat juga. Saya ini yatim piatu juga gitu. Tapi sudah dewasa enggak. Yatim itu sampai balik ya, kalau istilah agamanya sampai balik itu kategori yatim. Tapi di sini ada yatim piatu. Kalau yatim dok tidak punya bapak, kalau yatim piatu itu tidak punya bapak ibu. Ya. Jadi semua yatim sama, yang yatim itu kategorinya tidak punya bapak, itu dianggap yatim. Jadi semua yang tidak punya orang tua kita bantu Pak Camat, nanti segera didata ya. Nanti di Januari sudah kita realisasikan untuk program di 2024 semata yatim kita bantu 1 juta biar nanti untuk biaya hidupnya. Nah ini untuk itu. Nah saya terima kasih tadi Pak Takmir juga menyampaikan banyak donasi ya. Nanti saya hanya mengingatkan hampir setengah jam ya. Hanya mengingatkan bahwa Allah memberi rezeki itu bermacam-macam. Memang yang utama Allah memberi rezeki kepada kita karena punya ilmu. Ya, Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi." Siapa yang ingin hidupnya bahagia di dunia harus tahu ilmu dunia. Dan dunia itu ada ilmu agama, ilmu umum, ilmu ekonomi, ilmu bengkel, ya, ilmu
ya kepolisian, ilmu ketentaraan, ilmu bangunan, semuanya ada ilmunya. Itu kalau diikuti itu jadi jalaran, jadi penyebab nanti Allah diangkat derajatnya dan rezekinya katut. Jadi kalau uni bangunan itu gajinya paling sebulan kalau sehari 100.000 3 juta. 3 juta 2,4 juta karena itu yang minggu per 24 hari. Tapi kalau jadi kepala dinas ya sekitar 15 juta sampai 20 karena ilmunya. Jadi kapolsek mungkin sama di atas 10 ya, data itu karena ilmunya, karena memang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah utul ilma darajat. Allah akan memberikan derajat dan pangkat kepada orang yang beriman dan beriman. Maka putra putri kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita, ajarilah ilmu supaya nanti kehidupannya lebih baik, karena memang orang yang berilmu dan tak berilmu derajatnya akan beda. Karena derajatnya berbeda, rezekinya berbeda juga. Jadi yang harus kita utamakan, kita harus semua anak didik kita diajari ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum, itu harus bersama, karena kalau dua-duanya bisa dicapai maka derajatnya akan lebih baik. Dan insya Allah di Kabupaten Malang untuk pendidikan kita pacu sebaik mungkin. Kalau IPM-nya sekarang sudah agak baik, penilaian ombudsman sudah di angka 76. Saya jadi bupati itu terjelek ya, angkanya 32% untuk pendidikan Kabupaten Malang. Dan sekarang para pendidik sudah berpadu semua untuk meningkatkan kualitas. Maka semakin orang banyak ilmunya, semakin banyak rezekinya. Itu jadinya. Maka yang terbaik raja pendidikan. Ada yang ilmu rezeki karena kita sedekah. Jadi semakin banyak orang sedekah, semakin banyak rezekinya. Allah berjanji, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa orang sedekah 1 balikin 10. Jadi sedekah 1 juta balik 10 juta. Ya, yang biasa sedekah bisa dihitung. Tapi yang enggak pernah sedekah ya jangan banyak berharap, karena imbalan itu kita dapat. Maka kepada donasi, terima kasih. Sebenarnya donasi itu menguntungkan orang yang sedekah tadi. Dengan sedekah Allah jadikan dikembalikan lagi rezekinya 10 minimal. Ya. Yang sudah sering sedekah insya Allah merasakan itu. Ya. Jadi yang orang sering sedekah banyak mendapatkan rezeki pengembalian dari sedekahnya. Yang juga ada rezeki karena pekerjaannya, semua orang itu mengerjakan pekerjaannya lalu dapat rezeki, dapat bayaran. Dan itu perintah Allah, semua orang itu harus bekerja. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardh. Perintahnya Quran. Jadi kita memang wajib untuk ikhtiar. Ketika selesai sholat, fa idza qudiyatus shalah, setelah menyelesaikan sholat, maka kita harus bekerja, tidak boleh berdiam diri. Maka yang disampaikan Pak Presiden itu ayat Al-Quran, kerja. Itu ambil dari ayat faidah sholat. Ketika selesai beribadah sholat, fantasyiru fil ardi, maka harus bekerja di bumi ini, wabtagu min fadillah, mencari fadilah atau keutamaan dari dengan bekerja begitu. Yang terakhir ada rezeki yang tidak harus bekerja tapi datang sendiri. Itu ada karena janjinya Allah, "Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, oleh rezeki yang tidak terduga. Di hadis Rasulullah, rezeki tidak terduga itu kaifiahnya, caranya harus baca istighfar, minta ampun. Rasulullah bersabda,
Man lazimal istighfar sopo kang terus menerus maca istighfar minta ampun pada Allah, astagfirullahaladzim, tapi terus menerus tidak berhenti-henti. Walaupun begini hatinya tetap istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, cara berdoa kita istighfar. Ya. Maka man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli dhaiqin makhraja. Allah berikan jalan keluar yang terbaik setiap kesulitannya. Wa fi kulli hammin faraja, dan setiap kesusahannya jadi kebahagiaan. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tidak terduga. Jadi banyak baca istighfar, selalu baca istighfar, rezeki ini lancar. Jadi ibu-ibu lagi kurang duit ojo ngeluh ngelok bujuni, sekarang terus kerja oleh duit, ojo istighfar. Ono musibah ojo istighfar. Ono apa-apa astagfirullahaladzim. Tidak usah ngeluh, karena memang hakikat apa yang terjadi di dunia ini adalah karena kadarnya Allah. Ma'asaba min musibatin dalam surat Al-Baqarah, min musibatin fil ardi illa fi kitabim min qabli. Tidak akan pernah terjadi sesuatu pada diri kita dan di bumi ini kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauh Mahfuz sebelum kita lahir. Maka setiap yang terjadi tidak usah nelongso, itu takdir Allah. Nah, diterima oleh takdir api, kita syukur alhamdulillah. Nah, takdir api ya astagfirullahaladzim atau subhanallah. Kalau saya ngelok ngomong dia itu bicararan. Aku perkara itu aku dituturno daganganku dadi gak laris. Betulan ketika keluar ono kembang ngarepe lawani atau ngarepe tukune wis nyoba elek. Semua yang terjadi Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah. Karena semuanya hanya ikhtiar. Manusia itu dai sopo-opo. Semuanya cuma ikhtiar, takdirnya tetap Gusti Allah. Al-insan ditakdir, wallahu ditakdir. Manusia hanya berusaha, tapi ketentuannya Gusti Allah, seperti tak contohkan tadi orang kata emas. Itu istighfar. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberi cobaan ketika kita bersama Rasulullah, dan Allah tidak akan memberi cobaan ketika kita selalu baca istighfar. Jadi istighfar itu ajaran hadis dan ajaran Al-Quran, dan sholawat juga ajaran Al-Quran. Allah tidak akan memberi siksaan ketika kita bersama Rasulullah, yaitu baca sholawat, dan Allah tidak akan beri siksaan, cobaan kepada kita selama kita baca istighfar atau minta kepada Allah. Maka amalkan sholawat, amalkan istighfar, insya Allah rezeki kita lancar, kita dijauhkan dari segala cobaan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Go bareng-bareng jauh sholawat dulu, istighfar dulu. Sallallahu Amen.
rutinkan baca istighfar, baca sholawat, insya Allah rezeki ini tambah lancar. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, untuk menutup acara pada pagi